terkait dengan kurban Ustaz. Iya. Saya perhatikan bahwa lanjut Ustaz. Yang terkait dengan kurban ini Ustaz. Saya pernah dengar bahwa kalau seorang yang meninggal itu tidak bisa dikurbankan kecuali dia berpesan. Iya. Berpesan bahwa kalau saya meninggal nanti sebagian harta saya kalau diadukan dikurbankan. Pertanyaan saya Ustaz, ketika ada misalnya keluarga meninggal tapi tidak ada pesan dan dia punya uang tersisa, dan itu uang juga tidak pernah disampaikan bahwa ini kalau diinikan. Yang pasti bahwa kalau uang itu diinfakkan atau disedekahkan pastinya itu yang mungkin yang lebih afdal. Tapi ketika ada niat kita untuk mengkorbankan yang almarhum atau almarhumah, apakah juga itu dibenarkan atau bagaimana? Saya kira itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak ya, orang yang meninggal sudah pasti tidak bisa dikurbankan. Kan sudah meninggal Pak, tidak bisa dikurbankan. Yang dibahas ulama itu bolehkah kurban atas nama orang yang meninggal? Mungkin itu maksudnya Pak ya. Bolehkah kita kurban atas nama orang yang meninggal? Kalau pertanyaan seperti itu, apa kita boleh kurban atas nama orang yang meninggal? 5 pendapat ulama kita, dan semua ada dasarnya. Saya sebutkan dasarnya, nanti Bapak Ibu pilih sendiri saja. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan tidak boleh dan tidak bermanfaat, dan itu pendapat sebagian besar ulama. Dasarnya apa? Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan. Yang kedua, boleh kita kurban atas nama orang yang meninggal, tapi ada syaratnya. Jika dia pernah berwasiat, pernah berpesan untuk itu. Dasarnya apa? Dasarnya hadis riwayat Tirmizi. Imam Ali pernah kurban 2 ekor kambing, satu atas nama dirinya, satu atas nama Nabi. Padahal Nabi sudah meninggal. Beliau ditanya, kenapa kurban atas nama Nabi? Padahal Nabi sudah meninggal. Kata Imam Ali, amarani bihi, saya disuruh Nabi. Fala ada uhwa badan, ya saya tidak akan pernah meninggalkan pesannya Nabi. Jadi boleh kalau ada pesan. Ini juga tidak ada perbedaan pendapat ulama. Yang ketiga, boleh kurban atas nama orang yang meninggal biar tidak ada pesannya. Biar tidak ada pesannya. Tapi bukan dikhususkan, diikutkan secara umum dalam keluarga. Misalnya, ya Allah terima kurban atas namaku dan semua keluargaku yang hidup dan yang meninggal. Jadi diikutkan secara umum. Dasarnya apa? Ya, Nabi kalau sudah menyembelih, sudah kurban, boleh membaca Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah terima kurban dari Muhammad, keluarganya Muhammad dan umatnya Muhammad. Dipahami sebagian ulama meliputi yang hidup dan yang sudah meninggal. Sebagian mazhab Syafi'i memilih pendapat itu, Pak. Ada lagi yang keempat, boleh kita kurban atas nama orang yang meninggal biar dikhususkan, tidak ada masalah. Nah, dalilnya sama dengan dalil pendapat yang ketiga tadi. Tapi kalau ini yang dipakai, ada konsekuensinya. Apa itu? Semua bagian hewan kurban itu wajib disedekahkan. Ya, kalau ada yang kurban dikhususkan atas nama orang yang meninggal, semua bagiannya disedekahkan. Tidak boleh ada yang dinikmati oleh orang yang berkurban bersama keluarganya. Kepalanya, kulitnya, dagingnya semua disedekahkan, tidak boleh ada yang dimakan. Kalau dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal. Nah, yang kelima, apa itu, Pak? Kurbannya atas nama kita yang hidup. Saya ingin ada pahala untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Kan ada dagingnya yang dibagikan. Daging yang dibagikan itulah yang diniatkan sebagai sedekah, pahala untuknya. Jadi kurbannya tetap atas nama orang yang masih hidup. Nah, pahala yang ditujukan untuk yang meninggal itu sedekah, daging yang dibagi-bagikan. Karena kalau sedekah dari orang yang hidup bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Itu beberapa variasi pendapat ulama kita. Biasanya ada yang bertanya, kalau menurut Ustaz, saya kata, jangan lagi menurut Ustaz, kayak ini menurut ulama semua ini Pak yang saya sampaikan ini. Jadi dipilih saja yang mana menurut kita. Cuma biasanya kalau saya Pak lebih sering mengamalkan yang kelima. Kurban itu atas nama saya dan keluarga, istri, anak. Saya ingin ada pahala untuk bapak saya yang sudah meninggal. Dagingnya yang saya bagi-bagikan, saya niatkan sebagai sedekah, pahala untuk bapak saya yang sudah meninggal. Itu yang saya amalkan.
Barangkali itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup deh. Masih ada? Masih ada Ibu? Adakah? Silakan Ibu kalau ada. Ya, satu lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, masalah kurban juga. Bagaimana itu Pak Ustaz kalau kita berkurban karena ada nazar, seumpama Nazar. Iya. Ini bernazar mau Ya. berkurban. Siap. Ya, cukup itu Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus Bu. Kalau tidak ada nazar, hukumnya kurban sunnah menurut mayoritas ulama. Kecuali mazhab Hanafi yang tetap mewajibkan. Kalau tidak bernazar, hukumnya sunnah. Tapi kalau bernazar, maka hukum kurban itu menjadi wajib. Dan ketika dinazarkan, tidak boleh ada yang dinikmati oleh orang yang berkurban. Semua disedekahkan. Nah, misalnya ada yang bernazar, kalau diterima anakku ini di perguruan tinggi, saya kurban tahun ini. Keluar pengumuman, diterima. Ibu wajib tunaikan nazarnya, wajib berkurban, dan semua dagingnya itu disedekahkan semua. Bukan cuma daging, pokoknya semua bagian hewan kurban itu, mau kulitnya disedekahkan semua. Tidak boleh ada yang dinikmati oleh orang yang berkurban. Itu boleh? Ya, baik, saya kira demikian. Mudah ada manfaat. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, subhanakallah bihamdik, sallallahu alaihi wa sallam, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.